Buya, bagaimana kalau ada orang tua yang meninggal, setiap mengadakan acara kirim doa selalu dibiayai anaknya murtad. Anak yang murtad? Ya, siap. Sedangkan anak murtad ini paling berada secara finansial. Gimana? Paling berada secara finansial, kaya gitu Buya. Yang biayai apa tadi? Kirim doa setiap tahlil gitu loh Buya. Baik. Ya, Jin. Baik. Dan anak ini di murtadnya itu disetujui oleh orang tua pas lagi masih hidup Buya. Baik. Izin Buya bertanya, apakah ini diperbolehkan? Yang pertama harus kita fahami bahwa Islam itu mengajari keindahan. Jika ada orang ingin berbuat baik, jangan diprasangkai buruk hanya karena kejahatan yang ia lakukan. Baik, dia murtad, salah. Kejahatan yang paling jahat adalah murtad. Kalau yang lain dosa-dosa masih bisa diampuni, murtad tidak diampuni oleh Allah. Dosa yang sangat besar, dia murtad. Dia melakukan dosa besar dengan kemurtadannya. Bahkan orang murtad tidak terhormat. Di sini ada satu kisah sedih juga. Ibunya pernah meridainya. Semoga tidak ridho hanya karena terpaksa saja. Hatinya insya Allah tidak ridho. Sebab kalau ridho dengan kekufuran kan kafir juga ya. Insya Allah ibundanya itu adalah tidak ridho. Hanya kadang-kadangnya faktor ekonomi ibunya melarat, tak taunya anak murtad kaya, sehingga dia bimbang kalau dia tegas nanti tidak, jadi serba bingung. Baik. Jadi ini ada dua hal yang nggak boleh. Pertama apa? Jangan murtad. Ingat, mengerikan. Jangan murtad. Makanya jangan main urusan agama. Main-main, hati-hati. Agama harus serius. Kemudian jangan meridhoi kemurtadan. Kalau Anda ridho kemurtadan, makanya kalau ada kemurtadan harus sedih Anda. Kalau Anda tidak sedih, masuk nanti pada akhirnya. Cuek bebek, biasa ngelihat orang murtad. Nggak pernah sedih, apalagi itu kadang keponakan, saudara kok biasa saja, berarti kita belum punya cinta. Bisa saja kita kepleset nanti. Maksudnya hidupkan hati untuk bisa punya kasih dan rasa sedih di saat melihat saudara melakukan kemaksiatan, apalagi paling gedenya kemaksiatan yaitu murtad. Adapun pemberian dari orang murtad atau pemberian dari orang kafir secara umum kepada seorang muslim, tidak dilarang kita menerima pemberian kepada mereka, tentunya dengan catatan di saat memberikannya bukan menghinakan kita, bukan merendahkan. Na'udzubillah, mungkin cara-cara merendahkan kan macam-macam caranya, dilempar ini orang Islam nih, ya itu menghinakan. Selagi cara terhormat, saudara kita tetangga kita Nasrani memberikan hadiah pada kita, kita terima. Kita tidak diajari permusuhan. Termasuk yang murtad tadi kok memberikan uang kepada keluarga dan bisa diterima dengan catatan tidak boleh terpesona keluarga itu kepada agamanya pada akhirnya, karena khawatir bahwasanya itu kalau terpesona menjadi bermasalah, nanti terbeli akidahnya. Jadi menerima dari orang kafir nggak ada masalah. Kita memberi kepada mereka orang-orang kafir yang di kiri kanan kita, lihat. Hanya kalau orang murtad memang kita tidak boleh memberinya karena dia telah berkhianat. Orang murtad beda dengan orang asli ya, yang non muslim. Kalau tetangga kita yang Nasrani, dia lapar, kita wajib ngasih makan. Kita tidak boleh ganggu dia, hartanya kita jaga. Orang non muslim, Nasrani, tetangga kita, wajib kita menjaganya. Kalau kita merongrong mengganggu, dosa, Nabi marah. Tapi kalau orang murtad, dia telah berkhianat kepada agama dan keluarganya, sehingga orang murtad aslinya tidak boleh kita memuliakan dia, menghormati dia, karena murtad dia. Kenapa? Dia berkhianat. Akan tapi dalam irama membawa kembali kepada kemuliaan, kalau ada orang semacam itu, kami membaca, kami menduga bahwasanya sebetulnya di orang itu masih ada nilai kebaikan.
Hanya sepertinya belum ada yang menyentuh dengan khusus. Sebab apa? Kalau dia murtad dengan penuh keyakinan kepada agamanya, nggak akan mau memberikan bantuan untuk mendoakan ibunya yang muslim. Nggak mungkin. Bisa jadi dia murtadnya hanya murtad-murtatan, artinya dia masuk agama ikut-ikutan karena suaminya atau istrinya begitu saja. Di sana pun juga tidak beragama. Di sana pun di sana pun juga tidak patuh dengan agamanya, hanya karena ikut-ikut. Kenapa? Tandanya apa? Buktinya dia masih memberikan, padahal agamanya bertentangan dengan dia. Padahal ini urusan agama, urusan ibadah. Bisa jadi seperti itu. Maka ambil mereka dengan penuh kelembutan, artinya sering diajak ngobrol untuk kembali kepada jalan yang Allah ridhoi, ya, agama Islam, untuk kembali kepada agama yang mulia. Nah, jangan sampai mereka terus begitu. Bahkan kita harus sadar kepada orang-orang di luar Islam yang mereka orang-orang baik, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Memberikan hidayah itu penting, doa itu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, ya Allah. Harus ada lintasan di hati kita. Mungkin kita melihat tetangga kita yang non muslim tapi baik. Kalau Anda tidak mendoakan doa kebaikan, Anda tidak punya iman bisa-bisa. Sebab dia orang baik, dia pada dasarnya. Kalau dia masuk Islam, dia selamat dia. Lebih dari itu akan menjadi sebab kekuatan dan seterusnya. Allah mahdi qaumi, ya Allah berikan petunjuk pada kaumku. Nabi mendoakan kaumnya yang belum beriman, doa untuk mendapatkan hidayah. Seperti itu. Adapun masalah bisa dimakan, asalkan rizkinya adalah bukan dari ngerampok, dari ini adalah atas usaha mereka, sah-sah saja kita nerima dari orang-orang non muslim, termasuk orang murtad seperti itu. Ya, jadi jangan, artinya kita perlu melihat sisi lain, yaitu sisi dakwah. Karena kalau orang semacam itu bukan memusuhi, bukan masih membantu, maka kita juga berusaha untuk menarik mereka, mengembalikan mereka dengan panjatan doa dan juga sambutan yang layak kepada mereka. Akan tapi ingat, jangan terpesona, jangan sampai kita tergiur sehingga justru malah meninggalkan agama yang kita yakini saat ini. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.